terutama untuk warganya yang kurang mampu. Itu visinya. Jadi tekniknya itu tadi visi ya. Jadi visinya atau tekniknya atau metodenya kita lakukan itu dengan sifat gotong royong atau kebersamaan seperti itu. Gotong royong, kebersamaan, di mana melalui kebersamaan, insya Allah biasanya yang berat jadi ringan, yang ringan pun jadi tambah ringan seperti itu. Pada prinsipnya melalui kebersamaan sesuai dengan kemampuan yang ada, apapun yang diberikan itu semuanya kita jadikan satu, lalu kita wujudkan dalam bentuk rumah layak huni sehingga orang yang menempati rumah layak huni tersebut bisa hidup layak seperti itu. Itu selayang pandang. Terkait hal tersebut nanti mungkin kita akan berikan sesi tanya jawab supaya nanti ke depan kita tidak bingung ya. Ini program siapa tadi dan disinggung oleh KSPN Bapak Protokol. Program ini adalah program kita bersama, ketempatan di Desa Tanjung Harapan, dan ini kegiatan kita bersama. Jadi nanti gambarannya seperti ini. Kita laksanakan ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bagi yang punya material boleh nyumbang material, bagi yang punya uang boleh sumbang uang, bagi yang punya tenaga boleh nyumbang tenaga, bagi yang punya doa pun boleh nyumbang doa. Bagi yang menyumbang kalimat negatif kalau bisa jangan disumbang dulu, karena itu biasanya bisa menimbulkan semangat kawan-kawan yang lain, bisa menjadi ngedon seperti itu. Nanti setelah wujud di rumah layak huni, insya Allah nanti penerimanya kalau kita sepakat itu Bapak kupon ya, insya Allah ya. Dimana perlu kami sampaikan di sini, kami mendapat kabar melalui Bapak Arifin, betul ya Pak Arifin ya, bahwa di desa ini ada salah seorang warga yang tinggal di rumah tidak layak huni berukuran sekitar 2 kali 4 meter, ditempati oleh 3 orang, 2 diantaranya terkena gangguan jiwa. Hari ini yang satunya kita dapat kabar sudah hilang entah kemana. Jadi ada 2 orang yang tinggal di rumah tersebut. Salah satunya adalah Bapak Kupon yang ada di tempat kita sekarang. Nah, Bapak Kupon ini juga ternyata menurut kabar yang kami dapat, selain rumahnya sempit dan beliau juga tidak bisa tidur di rumah tersebut karena tidak ada tempat tidur yang jelas seperti itu. Lalu kabar yang kami dapat juga, beliau selalu mengungsi setiap malam, dan itu sudah lebih dari 30 tahun, bahkan sudah 40 tahun. Kami dapat kabar seperti itu. Terlepas dari benar atau tidak, tentu masyarakat sini lebih paham cerita tentang beliau. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami apa yang kita sampaikan? Itu tadi perkenalan sedikit tentang KSPL, dan kemudian apa rencana kita berikutnya saya tambahkan. Di sini saya berbicara sebagai wakil dari KSPL, di mana saya bukan sebagai ketua, namun pendiri yayasan. Kalau dulu ketuanya saya, hari ini ketua KSPL berhalangan hadir. Untuk itu beliau menyampaikan pesan minta maaf kepada masyarakat desa Tanjung Harapan. Semoga bisa dimaklumi, insya Allah ya. Terima kasih. Dan di sini saya hadir ada itu yang pakai baju kaos hijau KSPL, namanya Mas Apeng panggilannya. Ini adalah admin kita untuk di KSPL. Jadi terkait akun KSPL beliau yang pegang. Di sebelahnya lagi ada siapa namanya Mas? Budi Setiawan. Budi Setiawan, anggota kita. Dan sebelahnya lagi ada baju putih, siapa namanya? Aji Kalu. Nah, ini tiga-tiganya pas kebetulan berdomisili di Purwokerto. Itu ya, selayang pandang kami perkenalkan diri. Dan yang lainnya anggap saja mereka sudah hadir di sini, dan insya Allah nanti apa yang menjadi pokok pembahasan kita mereka ikut, insya Allah. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Oke. Di sini saya tidak akan panjang lebar menyampaikan hal ini karena saya lebih suka dari sesi tanya jawabnya, karena
saya mendengarkan terlalu panjang memberikan penjelasan, biasanya banyak yang lupa. Kalau semuanya sudah dijelaskan dengan rinci, akhirnya nggak ada lagi yang mau ditanya. Nanti sampai rumah bingung lagi. Mungkin sampai di sini saya menjelaskan sedikit tentang KSPL. Isinya tadi saya sudah sampaikan. Dan target berikutnya adalah di tempat Pak Bupon, insya Allah ketika kalau kita setuju, dan tekniknya atau metode yang kita pakai adalah kebersamaan atau gotong royong. Dan ini semua nanti kita akan membahas bagaimana soal bahan-bahan yang pakai, soal material mulai dari semen, batu, pasir, dan seterusnya, dari mana kita ambilkan, dan siapa yang akan melakukan pekerjaan itu, dan saat pelaksanaan siapa aja yang akan terlibat di sana. Mungkin kan seperti itu. Mungkin itu dulu saya sampaikan. Untuk sementara waktu saya kembalikan kepada Bapak Protokol, monggo untuk acara berikutnya dibantu. Bapak Ibu hadirin yang hadir pada kesempatan pada malam hari ini, itulah tadi suatu misi secara cuplikan ataupun kalau saya garis bawahi itu adalah wawasan sebelum beliau menginjakkan kaki ataupun berkarir tentang komunitas KSSPL Tegar Rumah di Desa Tanjung Harapan. Perjalanannya beliau seperti itu. Untuk yang kedua kalinya yaitu sesuai tadi di depan sudah saya ucapkan, itu adalah ada acara tanya jawab. Maka dari itu kami persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Desa untuk memberikan pertanyaan ataupun apa yang ada dalam pikiran beliau. Waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama sekali yang saya hormati serombongan dari mana KSPL telah hadir dalam kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Alif yang telah hadir pada malam hari ini, dan kepada Babin kita yang telah hadir, begitu juga perangkat-perangkat desa yang telah hadir di sini ya, kita selalu mendengarkan, dan tokoh-tokoh masyarakat, baik pun masyarakat dusun lain ataupun dusun satu ini yang sempat untuk hadir pada malam hari ini untuk mendengarkan, dan kita akan musyawarah yang sangat saya hormati. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kesempatan pada malam hari ini kita dikasih nikmat sehat, nikmat sempat untuk hadir dalam acara ini. Dan tak lupa pula salawat dan salam marilah kita sanjungkan panjangnya kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan yang selalu kita nantikan di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Pertama sekali saya ada pertanyaan ya, secara singkat aja karena waktu juga terlalu panjang nanti ya. Jadi pertama sekali pertanyaan saya ini sudah lebih jelas, saya juga belum jelas karena malam ini informasinya saya hadir ya. Ini bantuan dari sosial apa gimana ini Pak? Kedua, masalah untuk yang lain akan menyumbangkan baik pun tenaga ataupun ada kayu ya, artinya ya ada duit artinya kan, ada bisa ngebantu semen ya, alhamdulillah kan gitu. Tetapi ini juga sifatnya bergotong royong ya. Cuman yang menyikapi awalnya memang dari SPL ya. Jadi saya juga bersyukur, alhamdulillah bapak-bapak artinya bisa membantu masyarakat saya di Desa Tanjung Harapan ini
tidak peduli dengan masyarakat bukan ya. Namun nggak perlu saya ceritakan untuk sepanjangnya. Namun ya marilah kita bersama-sama ya Bapak-bapak ya yang telah hadir pada malam hari ini, yang tidak hadir tolong kasih informasi. Marilah kita sifatnya bergotong royong, kita saling bantu ya. Cuman saya harap ya untuk di belakangnya jangan ada efeknya ya ini. Jadi benar-benar kita ikhlas lillahi ta'ala, kita bantu ya, bantu dan artinya kita bukan berarti kita lingkungan ini tidak peduli, tidak. Jadi perlu kita ada yang menutup kafi untuk di depan, artinya kita sekedar untuk mana ikhlas kita bantu tenaga, pikiran dan sebagainya. Ini dimaksudkan saya saya pelajari tadi pembicaraan sampean itu. Jadi ini kira-kira pelaksanaannya kapan ini? Kira-kira ya. Untuk ketiganya ini masalah rumah ini terbentuk bantu ini masalah keuangan ataukah material yang diturunkan atau bagaimana? Itu pertanyaan ketiga. Jadi untuk pertanyaan keempat ya saya mengharapkan benar-benar kita ikhlas lillahi ta'ala, kita bantu ini ya, baik punya masyarakat di sini juga desa Tanjung kalau tidak ikhlas itu jangan ya, baik pun tenaga ataupun pikiran kita benar-benar harus ikhlas ya, kita bantu Bapak Pupon ini ya. Itu aja, hanya sekedar cukup sedikit, saya nggak perlu saya panjang lebarkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang seterusnya ini tidak langsung dijawab, mungkin digarisbawahi oleh pihak KSPL, yaitu pertanyaannya adalah dana dari mana dan kayak mana dan kayak mana. Beliau sudah ada di dalam kotaknya jawabannya, mungkin untuk menyingkat waktu untuk yang lainnya. Jadi 3 kali pertanyaan baru 1 kali jawaban, bukan hanya 1 kali pertanyaan untuk seorang langsung dijawab. Ini memakan waktu yang sangat-sangat lama. Dan apabila ingin bertanya untuk menyingkat waktu, pertanyaannya saja apa tujuan, atau misalnya apa tujuan dan tujuannya. Untuk kepada yang lainnya kami persilakan. Jadi langsung saja kepada kelompok relawan KSPL yang langsung saja. Yang pertama, atas nama wakil masyarakat Dusun 1 Jomlo Harapan, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepeduliannya. Untuk yang kedua, tentunya dari KSPL sendiri sudah bisa mengambil gambaran desain rumah itu kira-kira ukuran berapa kali berapa, kemudian anggaran yang tersedia di KSPL itu berapa, dan nanti terus sisanya bagaimana. Ini kan kita perlu tahu. Jadi mohon gambarannya, umpama yang mau bikin rumah layak huni, desainnya ukuran berapa kali berapa, kemudian dana yang sudah ada, mungkin di kelompok KSPL sudah ada berapa, sedangkan kalau rumah desain ukuran sekian kali sekian, totalnya raknya dan anggaran belanjanya sekian, nanti cara menutupinya bagaimana, mohon gambaran dan jawabannya. Terima kasih. Artinya ini 2 kali pertanyaan, tinggal 1 kali pertanyaan lagi, baru mungkin dari tadi sudah ada bisikan 3 kali pertanyaan, 1 kali jawaban. Terlebih dahulu kami persilakan untuk penghormatan kepada Hadratul Ulama Haji Dr. Andes Muhammad Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penghormatan nomor sing sampun nggih. Nang takbet paling duit niku sumbere ing pundi? Jane padha kali Pak Sari.
Terus sebagai modal babon niku jumlahnya pinten, jumlahnya berapa, dari mana, terus sasaran yang akan dicapai itu apa saja. Berdasarkan dari tadi, apa ada unsur politik dan sebagainya. Terima kasih. Itu harus gamblang dan terang sehingga masyarakat ikut bahasanya nimbrung program itu jelas tujuannya, jangan sampai tidak jelas. Terima kasih. 3 kali pertanyaan artinya dari pihak KSPL untuk menjawab pertanyaan 3 orang sebagai perwakilan salah satu dari yang hadir. Untuk KSPL kami persilakan. Oke, siap. Terima kasih. Kita main to the point aja ya Pak ya, karena mengingat waktu masalahnya. Jadi kita tidak banyak basa-basi dalam artian kalimat-kalimat pentingnya aja. Yang pertama soal waktu pelaksanaan kapan. Ini singkatnya itu tergantung kesepakatan kita malam ini. Kalau bisa gambarannya kita ambil minggu ke-3 atau minggu ke-4. Artinya kita ambil finish selesainya. Itu waktu pelaksanaan ya. Berarti ini relatif, nanti kita musyawarahkan dulu. Yang penting kita jelas dulu nanti. Satu, yang kedua sumber dana. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Dari mana sumber dana? Di sini perlu kami jelaskan bahwa di setiap kami melaksanakan program bedah rumah, mulai dari yang pertama itu dana kita 0 rupiah sampai dengan ke-31 unit itu 0 rupiah, dan yang ke-30 unit, dan yang rencana yang ke-31 juga sumber dananya, artinya anggaran dana kita mulai dari 0 rupiah. Kenapa kita bilang 0 rupiah? Kita berbeda dengan pemerintah. Kalau pemerintah setelah dia punya keuangan baru disusun perencanaan, baru eksekusi. Kalau kita tidak. KSPL selalu melakukan program kegiatan bedah rumah dimulai dari target, yang kedua niat, yang ketiga musyawarah, baru kemudian berjalan. Jadi kebalik ya Pak ya. Kebalik. Meskipun demikian, fakta dan kenyataan, alhamdulillah, mulai dari awal sampai kemarin terakhir yang ke-30, semuanya berjalan lancar. Bahkan kadang-kadang ada di satu tempat uang sisa atau materialnya sisa. Lalu sisa tersebut biasanya selalu kami bawa, kami gilir ke tempat berikutnya. Nah, jadi ini juga berlaku di desa sini insya Allah nanti. Jadi kita memulai dulu dari sumber dana 0 rupiah, niat yang 0, kemudian target sudah ada, baru nanti kita lakukan penggalangan donasi. Dari lingkungan biasanya kan kita pakai proposal, tapi proposal sifatnya tidak mengikat. Ini kerelaan murni. Kerelaan murni sesuai kemampuan masyarakat itu sendiri. Dan itu pun bagi yang longgar, bagi yang tidak longgar tidak ada masalah. Artinya nanti kita galang donasi dulu di lingkungan, entah dapatnya 100.000, entah 1 juta, entah 2 juta, berapapun nilainya, baik berupa uang maupun material. Itu kekurangannya itu nanti KSPL yang cari, biasanya begitu. Perlu kami sampaikan di sini, kita pernah suatu kejadian di mana saat kita mau melaksanakan bedah rumah itu di Sri Bawono sana, itu dapatnya 2,5 juta. Dari 2.500.000, begitu kita mau memulai tetap aja ada. Sampai rumah itu selesai, bahkan pada masa itu duitnya pun sisa. Seperti itu yang sudah. Nah, dan di sini karena KSPL berjalan atas dasar kerelaan, berdasarkan kepedulian, ini KSPL selalu berusaha dalam berupaya membantu warga supaya dapat rumah layak huni. Ini non politik, non partai, non embel-embel.
Jadi KSPL nanti setelah melaksanakan itu bersama masyarakat, itu diserahkan kepada desa setempat melalui kepala desanya, lalu baru kemudian kepala desa yang menyerahkan ke target. Nah, di dalam hal ini KSPL pertama dalam pelaksanaan tidak satu pun anggotanya yang diupah, tidak ada bayaran, murni kerelaan. Bagaimana saat mereka melakukan? Tentu kalau sendiri memang susah. Akan menjadi ringan ketika lingkungan ikut bantu. Itu. Dan karena anggota KSPL tidak dapat upah, tentu sebaliknya lingkungan yang ikut pun juga tidak ada yang upah. Dan tidak satu rupiah pun kita bebankan kepada target. Bagaimana saat kita makan minum dalam proses pembuatannya? Semuanya kalau ada yang bersedekah, entah beras, entah air putih, kalau ada kita masak, kita makan. Kalau tidak ada, kita lapar bareng-bareng. Gimana tekniknya terserah. Tapi yang sudah-sudah, ada memang lingkungannya kurang peduli. Ada juga yang memang lingkungannya mereka bergantian. Itu tergantung saja. Artinya adalah siapapun yang nanti ikut bekerja di situ, kalau ada makanan kita makan bareng-bareng, kalau nggak ada ya kita tahan bareng-bareng. Tapi tujuan kita supaya target dapat rumah layak huni seperti itu. Insya Allah nanti kami yakin kalau di Tanjung, kalau melihat malam ini suatu kebanggaan. Saya sampai meredek saking senangnya Bapak Ibu. Kami belum pernah menemukan di tempat lain saat sosialisasi ramainya seperti ini. Jadi yang kami harapkan banyak yang mendengar, mudah-mudahan informasi ini bisa menyebar seperti itu. Dan yang kemudian ini kayaknya banyak pertanyaan akan terjawab dengan sekali saya bercerita. Kemudian soal program ini, program dari mana? Tadi saya sampaikan bahwa ini bukan program dari partai politik karena kita non politik, bukan program dari mana-mana tidak. Tetapi memang murni program KSPL, dan KSPL visinya adalah membangkitkan jiwa kepedulian sosial masyarakat agar peduli dengan lingkungannya melalui gotong royong, dan kita sana membaur. Jadi seperti itu. Kemudian maaf saya lupa apa yang mau saya sampaikan tadi. Oh iya. Jadi itu terkait dengan program KSPL ini non politik, non embel-embel. Dan kalau nanti setelah kita pelaksanaan bedah rumah, kita sudah dapat tanggal pelaksanaannya. Setelah kita memulai, di situ baru kita kerahkan segala daya upaya yang ada dengan cara ajak-ajak Bapak Ibu, ngajak-ngajak kabar-kabar. Mana tahu tetangga kita ada yang kebuka hatinya untuk membantu Bapak Kupon. Entah genteng 1-2 biji, mungkin ada yang nggak kepake di rumah, kalau mau disumbangkan boleh. Mungkin ada kayu sebatang 2 batang kalau nggak kepake, atau mungkin masih berdiri pun nanti yang memang kita boleh. Modelnya seperti itu. Yang penting kita kabar-kabar. Artinya KSPL membuka lahan selebaran pertanian. Lahan itu masih kosong. Jadi meskipun kosong, boleh siapa saja yang ikut nanam kebaikan sesuai kemampuan masing-masing. Dan yang perlu di sini kami jelaskan, ini kami tekankan benar-benar adalah ini program bukan dari program desa. Betul apa yang dikatakan Bapak Kepala Desa itu. Bukan karena desanya atau perangkat desa tidak peduli. Jauh kita beranggapan dari itu. Tidak. Justru dengan adanya program ini, tentu ini akan menjadi peluang kepada kita bersama. Ada kesempatan kita untuk bersama-sama berbuat kebaikan. Mungkin Bapak Kupon adalah jalan bagi kita untuk timbulnya kebersamaan, untuk kita sama-sama melihatkan bahwa kita ini bersatu. Diharapkan nanti ke depan tidak tertutup kemungkinan. Kalau ini sukses berjalan kita laksanakan, mudah-mudahan di dalam desa Tanjung Harapan ini nanti kita bisa leader lagi Bapak Ibu. Harapan begitu. Jadi jangan sekali aja. Karena kalau KSPL ini targetnya bukan hanya di satu kecamatan, tetapi khususnya Lampung Timur. Khususnya. Kalau targetnya seluruh Lampung, tapi untuk saat ini kita masih seputaran Lampung Timur. Nah harapan nanti kalau kita sukses, kita nanti bisa gilir ke tahap berikutnya.
Dan ini yang perlu kami jelaskan kepada masyarakat melalui sosialisasi ini pada kesempatan yang baik ini. Mohon Bapak Ibu tidak beranggapan kepada desa dan perangkatnya, supaya tidak mengira nanti terkesan pilih pilih, tidak. Jadi ini bukan program kepala desa, bukan program desa, namun kepala desa berikut perangkatnya, insya Allah berikut lingkungan ikut mendukung program ini sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan masing-masing. Insya Allah bisa dipahami. Nah, itu yang perlu dijelaskan. Jadi nanti jangan ada anggapan bahwa karena ini kepala desa tidak peduli keadaan. Ini karena dipilih, kenapa yang tidak? Nanti ke depan insya Allah masyarakat masih bisa mengajukan target-target yang lain kalau ada. Seperti itu. Kemudian sumber dana sudah saya jelaskan tadi ya, dari kita bersama. Bagaimana kalau nanti setelah kita pelaksanaan lalu sisa materialnya di mana? Mau kita kemanakan? Itu tetap saja seperti yang biasa-biasa yang kami lakukan, tetap kami bawa Bapak Ibu. Kalau sisa uang kami bawa, sisa pasir kami bawa, sisa kayu kami bawa, semua kami bawa. Tujuannya apa? Supaya kami cari lagi tambahnya, agar nanti di tahap berikutnya dapat giliran di mana, seperti itu. Dan ini nanti akan kami bawa ke sini sisa-sisa material yang kemarin bulan 12 kemarin kita laksanakan di Desa Putra Haji 2 ya. Nah itu nanti memang tidak banyak, tetapi seberapapun itu tetap kami bawa ke sini. Nah nanti kalau sisa lagi kami bawa gulir lagi ke tempat berikutnya. Tapi kalau kurang bagaimana? Ini persoalan. Tetap saja karena hajat kita bersama, kita kembali pikirkan bersama. Tapi mudah-mudahan kami yakin kalau untuk Tanjung Harapan insya Allah, kalau kayaknya kurang, kalau feeling nggak ada ya, tapi bisa saja terjadi. Tapi tidak ada masalah, yang penting kita niatkan dulu sandaran kita di sini adalah kepada Yang Maha Kaya. Kita bergantung kepada Yang Maha Kaya. Kenapa? Karena kita ini tetap punya pengakuan bahwa la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Dia juga. Jadi kalau Yang Maha Kuasa memberikan pertolongan, yakin insya Allah pasti ringan. Karena kami sudah sering pengalaman soal itu. Itu kemudian di sini modal awal berapa tadi saya sudah jawab, dari mana sumbernya saya sudah jawab, apa sasarannya, sasaran pencapaian tiada lain tiada bukan supaya lingkungan kita terutama di sini Bapak Kupon mendapatkan rumah layak huni. Dan tidak ada tanggungan dalam bentuk apapun kepada KSPL. Maafnya ngomong, tidak berterima kasih, tidak sempat terima kasih pun tidak ada masalah. Jadi loss itu pencapaiannya begitu. Nah jadi kita murni sosial, bukan 100 tapi 1000% murni sosial. Seperti itu. Mungkin terlalu panjang jawabannya atau mungkin ada yang kurang jelas, monggo silakan. Siapa? KSBL itu yang memiliki dari unsur apa ataupun siapa ya, ataupun mungkin kalau misinya siapa ya. Kemudian tadi ada tanya Pak Brai ya. Gambar yang mau dibuat itu berapa ya. Tadi di awal saya sudah jelaskan pendiri yayasannya saya sendiri, Bang Rizal Putra Haji, orang makanya Bang Rizal. Kegiatannya dimulai oleh istriku bersama kawan-kawan Gatrel. Jadi di sini adalah semuanya, artinya pemilik yayasan ini siapa? Kalau pendirinya saya, tapi kan bersama kawan-kawan seperti itu. Jadi tidak ada dari pemerintah, tidak ada dari lembaga lain, tidak ada. Dan komunitas Gantan itu adalah kumpulan dari itu orang-orang, contohnya yang berhijau ini contohnya seorang bengkel, ada yang penderes, ada yang kerja di bangunan, macam-macam. Jadi kita menjadi satu Bapak Ibu. Seperti itu. KSPL itu singkatan apa? KSPL tadi kita sudah sampaikan, Komunitas Sosial Media Peduli Lampung. Iya. K itu adalah singkatan dari komunitas, S-nya sosial media. Di sini ada medianya Pak, tapi kita bukan golongan wartawan ya. Pada masa itu kita buat nama sosial media itu karena kita itu penggalang donasinya melalui Facebook. Jadi kan seperti itu. Nah jadi memang ini juga mohon maaf ya.
Tapi bukan kita nggak ada berhubungan dengan pemberitaan media massa, tapi bukan itu maksudnya. Kemudian peduli Lampung, kita peduli Lampung ya, mungkin panjenengan bisa maknai sendiri. Dan kemudian soal ukuran rumahnya berapa? Standar kita buatnya Bapak Ibu itu 5x7, ada dapur, 2 kamar, 1 ruang tamu, dan 1 lagi emperan di depan. Kalau dulu kita atapnya pakainya ini asbes, kalau sekarang kita upayakan itu genteng. Namun kabar baiknya untuk atap itu sudah ada yang menyanggupi. Kemarin kita ngobrol dengan Mas Gatot Nabang, toko bangunan, itu beliau insya Allah akan menyanggupi soal atap. Nah itu kabar baiknya seperti itu. Artinya kita belum mulai saja sudah ada donatur yang siap untuk berdonasi. Kita belum mulai. Dan kemudian kemarin saya juga ada ke sini, ke lokasi itu ada beberapa pohon kelapa ya, karena sudah ditebang. Itu insya Allah menurut Bapak Kupon ya, punya bebenah itu nanti soal kain kita udah cukup insya Allah. Nah tinggal kita mencari pasir, mungkin batu dan seterusnya. Nah berapapun yang kita dapat dari lingkungan, kekurangannya teman-teman di KSPL akan mengemis Pak. Gimana cara kami mengemis? Itu seperti yang sudah kami kabar-kabar kepada kawan. Jadi mereka nanti berdonasi melalui rekening yang sudah kita siapkan, yaitu rekening KSPL. Dan cara kita menggalang donasi seperti itu. Jadi bisa online, bisa offline. Seperti itu Pak. Mungkin ada lagi Pak? Atau sudah terjawab atau belum? Ini dari saya sendiri selaku moderator ingin bertanya. Siap. Apakah jikalau material itu tergali dari pihak yang terkait dalam arti pihak sasaran, apakah kalau sisa material tersebut, contoh seperti kayu, seandainya kayu itu hasilnya dari pihak yang mau dibedah, apakah itu juga dibawa pulang? Terima kasih. Pertanyaan Saya bertanya. Bagaimana kalau material itu berasal dari yang punya rumah, lalu kemudian ada yang tidak terpakai, apakah akan dibawa juga? Pada prinsipnya ya. Namun kita kembalikan lagi. Sebenarnya kami ini sangat menginginkan sekali sama dengan pemerintah. Kalau target itu punya bahan yang siap untuk dipakai, kami lebih senang. Tetapi itu bukan suatu kewajiban. Kadang-kadang target itu nggak punya apa-apa. Kadang-kadang dia memang sudah ada bahan itu. Kalau dia ada bahan berarti kita sudah ringan. Tapi kalau dia nol materi, ya kita agak ekstra. Dan kemudian nominal kalau kita dalam hitungan beli itu uang yang kita perlukan untuk satu rumah layak huni standar KSPL itu berkisar antara 28 sampai 29 juta. Kita bulatkan saja 30 juta seperti itu. Tapi dalam hitungan beli Pak. Nah, jadi dalam hitungan beli nanti insya Allah nanti KSPL akan membuat rinciannya. Nanti siapa yang sanggup, siapa yang mau nyumbang SBES, nah, 30 juta itu cuma nilainya ya, nilai dalam kalau hitungan beli. Tapi nanti biasanya jarang, semuanya beli jarang. Kecuali memang kita udah nggak punya lagi, barulah nanti KSPL akan mencari kekurangannya itu. Maafnya ngomong, kita dapat 5 juta dari lingkungan atau 10 juta. Jadi untuk menutupi itu nanti kami yang akan mengupayakan sampai dia tertutupi. Seperti itu. Nah, jadi kami di sini dalam melaksanakan kegiatan ini memang itu sudah menjadi sebuah sistem. Memang sudah menjadi sebuah sistem bahwa setiap pelaksanaan apapun yang tersisa tetap kami bawa. Itu kalau kita setuju. Kalau tidak setuju juga tentu dikembalikan kepada kita bersama. Begitu. Nah ini aja dari pokoknya itulah. Dari tempat Mbak Sunardi kemarin, alhamdulillah tempat Mbak Sunardi kemarin permanen Bapak Ibu. Jadi dari 30 unit itu satu-satunya yang permanen tempat Mbak Sunardi. Kenapa permanen? Karena Mbak Sunardi itu sudah punya bata, sudah punya pasir 1 rit, sudah punya batu,
sudah punya kayu satu titik lah, kurang lebih seperti itu. Jadi biasanya kita dindingnya pakai GSI dindingnya. Nah, berhubung Pak Sunardi sudah punya bata, jadi batanya itu kita pakai. Tapi semennya habis banyak. Itu 80 sak ya Mas Abengnya. Nah, semennya habis 80 sak. Biasanya kita pakai kalau untuk semi permanen itu 25 maksimal 30 sak. Itu sudah banyak banget. Nah, ini 80 Pak. Seperti itu. Nah, tetapi kemarin ada pertanyaan. Bagaimana nanti kalau kita buat permanen? Oh, bisa banget. Kalau kita dapatnya di sini bisa maksimal, bisa jangankan bata merah, keramik pun kita jalankan. Yang penting bahan yang kita dapat. Tapi standarnya itulah semi permanen itu, ADB GSI. Jadi ukuran rumah 57. Dan kemudian soal tukang itu nanti memang dari KSPL sudah ada gambaran semuanya, bahkan tukangnya pun sudah ada. Tetapi yang kita harapkan di sini adalah kalau ada tukang atau tenaga profesional yang ada di lingkungan, itu sangat kami harapkan Pak. Ada tukang di sini yang sangat kami harapkan karena ini lebih mempercepat proses pelaksanaan. Jadi gambarnya sudah ada. Mana tadi? Mungkin sampai di sini ada yang masih kurang jelas mungkin. Monggo silakan. Kepada Bapak Babin, apabila yang ingin disampaikan, kami persilakan. Langsung. Penjelasannya masih ada lagi apa enggak? Gambarannya saya rasa sudah cukup, tetapi tetap kalau masih kurang jelas, insya Allah akan kita buat lebih jelas lagi. Dan itu kalau Mas sudah keluar dari sini, terus bicara dengan publik ataupun bicara dengan media, itu nanti bahasanya saya KSPL membantu dan menyumbang bedah rumah. Apakah KSPL memprakarsai bedah rumah? Lebih cocok tuh memprakarsai Yang atau sudah menjembatani. Yang sudah bagaimana? Saya belum paham. Oke, yang sudah bahasanya begini. Ini kita swadaya sebetulnya, swadaya masyarakat bersama KSPL. Jadi mari kita bersama-sama membantu, misalnya Pak Popon ya, ayo kita bantu bareng-bareng. Intinya seperti itu. Tidak dulu. Saya sering mendengar bahasa politik itu tidak sesuai dengan kenyataan dan dengan yang ada. Makanya seperti ini saya kan bahan 100% ini kan murni swadaya masyarakat. Itu tentu ya Pak. Ini betul Pak. Kita akan nyebelum ini. Niki bahasanya itu telah penganan. Junjung niki adalah ini kan adalah kekuatan masyarakat. Ini benar. Amali masyarakat. Ini benar. Namun niki diprakarsai. Kalau bahasa yang lain dijembatani sing otak-atik. Ya. Tapi paling saya juga nggak paham bahasa di luar sana dipublikasikan bahasanya apa, bahasa KSPL itu memprakarsai membangun bedah rumah dengan swadaya masyarakat. Apa bahasanya? KSPL sudah berjasa banyak membantu bedah rumah. Jawab yang mana? Anu kan? Saya nggak paham. Saya kan orang awam baru tahu. Lah, yang dipublikasikan di publik sejauh mana? Jadi nanti kita buat banner Bapak Ibu. Di situ kita swadaya masyarakat Tanjung Harapan bersama-sama dengan KSPL dan elemen-elemen yang lain bersama-sama membantu Bapak Popon agar dapat rumah layak huni. Jadi bahasanya adalah swadaya masyarakat ini Tanjung Harapan bekerja sama dengan KSPL, Babinsa, pokoknya semua yang terlibat seperti itu. Jadi kita buat bannernya begitu. Jadi bukan seolah-olah KSPL datang-datang tahu-tahu datang bantu, tidak, sama sekali tidak. Jadi kita buat platnya seperti itu. Pripun Pak? Ya, oke, siap. Kalau untuk yang sudah-sudah Siap. itu
kira-kira berapa bulankah selesai finishing? Ya, karena kalau kita lihat kalau penggalangan dari masyarakat kayaknya ya nggak mungkin lah mau total semua dari masyarakat sekian menjadikan yang mungkin. Betul. Menurut jenengan yang sudah itu berapa bulan rumah itu finishing? Kalau untuk rumah layak huni ukuran 57 dindingnya GRC itu 3 hari selesai, hari keempat kita serah terima. Kalau untuk yang permanen bantah merah sampai selesai ukuran 57, plester dalam, plester luar itu 15 hari selesai. 16 hari ke 16 kita sudah serah terima. Itu untuk pengerjaan Pak. Yang saya maksudkan untuk penggalangan dana dari KSPR sendiri. Oh betul. Karena tadi bertanya-tanya. Oh betul. Apa yang mungkin sih? Siap. Ya kita berharap lebih. Oh siap. Masyarakat tinggal berharap lebih. Siap. Syukur-syukur bisa lebih kan gitu. Cuma kayaknya kalau untuk lebih ya ulang-ulang kan. Iya. Kalau kita percaya kata jenengan, kita percayakan sama yang maha kaya pasti. Pasti kita tetap percaya. Iya. Cuma pada kenyataannya seperti apa kan kita belum tahu. Nah betul sekali apa yang ditanyakan baru saja. Ini artinya gini, kita malam ini harus menentukan tanggal pelaksanaan. Kalau bisa jangan mepet Bapak Ibu. Biasanya kami ini melaksanakan itu kami minta waktu 1 bulan untuk kami mulai bergerak menggalang donasi. Ini karena target rencana untuk di Tanjung Harapan ini sebenarnya itu di bulan Januari. Kemarin itu kita sudah setting itu kalau bisa di awal. Ternyata minggu pertama sudah habis. Kita masih punya tersisa waktu 3 minggu. Nah, kalau kita nanti menentukan di akhir bulan, kami akan memulai besok penggalangan dana. Kalau di lingkungan monggo. Nah, kemudian soal penggalangan donasi, nanti kita semuanya tertulis Bapak Ibu insyaallah. Jadi apapun yang panjenengan sumbangkan, kami sangat mengharapkan ini nanti yang melaksanakan yang membuat proposal itu nanti dari KSPL bukan dari desa. Ya. Dari KSPL, cuma yang menjalankan nanti tekniknya bagaimana terserah. Sekarang yang paling penting itu adalah tanggal berapa yang akan kita mulai. Tapi kalau terlalu mepet, kayaknya kami nanti kesusahan menggalang donasi karena angka yang harus anukan besar termasuknya. Jadi kalau bisa minggu akhir. Minggu keempat di bulan Januari. Jadi kami ada waktu untuk penggalangan donasi. Karena itu akan menentukan berapa harinya. Kalau pelaksanaan rumah yaitu 3 hari, hari keempat baru selesai. Tapi kalau untuk memulai penggalangan donasi kami mintanya kalau bisa itu paling cepat 2 minggu. Jadi nanti waktu yang akan kita pilih di sini adalah waktu penyerahan. Waktu penyerahan kita cari tanggalnya. Nah, kalau masalah ini kami tidak bisa memutuskan sendiri, tentu kita bersama. Dalam artian bagaimana dengan lingkungan seperti itu. Jadi kita akan memulainya sebenarnya dari malam ini kita mulai, cuman pelaksanaan kalau bisa tanggal berapa, kalau bisa ya mungkin di akhir minggu ini, minggu keempat akhir kita ambil hari minggunya mungkin penyerahan. Jadi misalnya kalau kita penyerahan hari Minggu, kita memulai pelaksanaan itu biasanya hari Kamis. Kamis di masa. Ini yang sudah terbukti sama sudah Pak. Yang tiga banyak Pak. Sudah. Saya lupa Pak. Di mana masalahnya? Di Jepun Pak. Di Maris desa Pak. Maka ini di Munjuk sini ya. Munjuk Tanjung Harapan juga banyak. Munjuk tempat Pak Marsiam. Ya. Yang marga 3 aja, yang jelas di Munjuk. Itu kan masih marga 3. Oh masih ya, banyak Pak, saya nggak hafal. Di Nabang itu ada 2 tempat. Nabang masih marga 3 ya? Masih. Nah, itu. Paling gini aja Bapak Ibu, ini saya mau pribadi ya Pak. Iya. Pak pakai salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, baik muslim dan non muslim sama. Yang namanya berbuat baik itu memang itu hal yang dianjurkan oleh Tuhan. Tawisanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ini lah semangat. Tawisam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang non muslim ya lihat apa
maksudnya. Salah sama. Tuhan yang Maha Esa. Bahwasanya yang namanya napa niku kemanusiaan yang adil dan beradab itu memang niku maksudnya slogan negara, tapi kalau bisa kita amalkan semampunya. Dan tenaga agama Islam balik napa niku kata sini Bu. As-sadaqatu litahmil bala niku termasuk petunjuk. Sedekah ki mau marane nolak bala. Nek pengin duwe ki mau balake ora pate oke, sedekah sing oke. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. As-sadaqatu litahmil bala iki lek cara wong Jawa, sedekah ki mau marane dene bala. Berarti iku lek diuncaki. Berarti lek diuncaki, lek pengin balak do utawa ora patek gampang kena masalah niku ya didek sedekah. Sedekah jadi enggak harus kepada siapa, tapi sedekah harus kepada orang yang memerlukan. Kedua, yang memang betul-betul diniati ikhlas lillahi taala. Itu insyaallah ya iso ndadekne yo bondo sing liya plus nitene wong nek sering ngenteni bondo ki mau ya itu barokah gede. Amin Allahumma. Oke sedekah itu ya oke ganjarane terus oke juga rezeki sing teko. Tapi yang pertama makna lho. Siji sedekah ki mau rantang itu iya ya kuwi ning desa silih biji niku. Sedekah gede-gedenan 100.000 200.000 tapi rantang. Niku jane ganjarane ora patek megur umume lingkungan ben yo darani ora politik tapi jane asli yo gemeng. Dari sing termasuk sedekah sing asli ya sing memang lillahi ta'ala. Ngoten niku. As-sadaqatu litahmil bala. Enek-enek. As-sadaqatu diqabuli doa sedekah ki mau iso nyepetne kabeh donga. Lah jenengan kuwi duwe donga apa? Nah, sing saleh. Sing dongan kathah niku. Lah di antaranya dengan sedekah itu bisa marane kabeh donga. Paling saya merespon ajakan dan himbauan ataupun dari KSDL itu baik andai kata